Oke, pertama aku mau ngucapin ulang tahun. Selamat ulang tahun kepada Rider Sport, Bang Firman, ke-13, Ya, toko aparel paling besar di Bang Indonesia. Firman kok di sini terus? Nah, dia jaga di sini. Oke. Lord Jadi, Sava? Lord Sava, istirahat dulu. Pasti orang senang ya, aku udah balik ya? Nggak tahu juga aku. Banyak yang sempat hilang kemana aja. Aku kan juga punya hidup selain jadi komentator MotoGP. Benar nggak? Jangan bertiga, habis bertiga lagi udah enak berdua, terus Mateonya hilang ya. Orang kan juga ada kerjaan. Gitu. Anak saya wisuda kemarin, jadi aku nggak mungkin tidak hadir. Kan panas banget di Barcelona, tahu sampai 40 degree. Mati nggak coba? Tapi sepanas-panasnya kan nggak sampai unfollow akun Instagram Oh, MotoGP kan? Enggak Kan? Masih follow kan? Oh, enggak. Follow. Masih tetap follow Aku akun Instagram MotoGP. lihat apa namanya, Satar ditemanin yang cantik kemarin gimana. Gue ingin batuk gua. Tapi gua nggak mau ikutan, nggak peduli juga. Rookies Cup. Nggak usah ngalihin perhatian. Oke, yang pasti Alex Marquez kemarin, karena dia olinya Federal Oil, nah, kan adem tuh, sirkuit adem juga sih di Sachsenring. Start ke berapa deh? Ke 5 ya, gara-gara Morbidelli cedera. Finish runner up. Pakai Tangannya karbon. Screw. Pakai screw, pakai peluru. Dioperasi pakai screw. Screw-nya itu dikasih Federal Oil. Nah, kasih Federal Oil makanya lemes tangannya kan. Lemas dan dia langsung bisa prestasi lagi. Nah iya, itu dia. Makanya kalau kamu tiap hari naik motor Matic, pakai Federal Matic, jangan anggap enteng urusan oli. Ya soalnya kayak motornya Alex Marquez, itu kenceng karena pakai oli Federal Oil. Aku nggak bercanda loh guys. Iya betul. Nah itu olinya full sintetis yang mengandung 100% cairan non-konvensional berkinerja tinggi untuk perlindungan dan performa lebih tinggi. Tetapi oli Federal Oil yang dipakai Alex Marquez beda sih. Tetap khusus. Khusus untuk tangannya ya? Untuk tangannya. Naik turun. Sebelum kita bahas apapun yang terjadi kemarin di Sachsenring, Germany, kita mau bahas Rookies Cup. Beda. Percaya nggak? Karena banyak sekali yang pesan, Matteo jangan lupa. Masa aku lupa? Ya, aku nggak mungkin lupa. Karena aku hormatin nomor 1 negara Indonesia. Karena aku udah tinggal di sini udah 33 tahun. Bayangin aja, hampir 33 tahun. 33 tuh nomor aku. Marco Melandri, bukan, nggak ada urusannya. 33, aku hormatin beda. Yang support MS Glow juga, sponsor Indonesia juga. Kenapa? Nomor 1 karena dia baru 16 tahun. Nomor 2 karena prestasi dia tahun ini awal-awalnya rada susah. Ya, pastilah ya, menyesuaikan diri. Tapi sekarang ini dia itu bukan main-mainnya. Udah menangnya kedua kali ya? Iya, kedua kali. Dan selain itu dia beda poin sama Danish, Hakim Danish cuma 24. Kan? Artinya apa? Bahwa championship ini masih sangat terbuka untuk dia. Masih lumayan panjang. Untuk jadi juara Rookies Cup. Ya. Menurut saya ini adalah sesuatu banget. Dari dulu aku selalu bilang, kalau mau naik sampai Moto3, Moto2 atau MotoGP, harus ikutin jalan yang benar. Dan jalan yang benar itu adalah yang dijalanin oleh Veda sama tim. Dipa ya? Ya, sama Dipa juga. Kenapa? Karena kan nggak bisa langsung dibuang pembalap di kategori kayak Moto2 begitu. Karena di sana kan setan semua, betul nggak? Ya. Kemarin race-nya itu dia udah luar biasa di race 1 hari Sabtunya karena kondisi basah, total hujan. Dia bikin kesalahan di tikungan terakhir itu dan selesai keempat. Tapi grupnya belakang sih sangat-sangat rapat, di mana orang Dipa sebetulnya tuh dia seharusnya menang waktu di kondisi basah karena dia selama separuh race leading di depan. Cuman terakhir aja dia juga 2 tikungan sebelumnya di overtake. Dan sama Uriarte dan dia udah nggak bisa overtake lagi karena Uriarte memang very break late. Tapi menurut saya hasil dari negara Indonesia, dari 2 pembalap Indonesia muda ini kemarin sesuatu yang luar biasa. Dan ini ada pertanyaan juga nih tentang si Veda juga sama Rama. Mereka tahun depan itu kalau ke Moto3 sudah boleh belum sih?
Belum. Masih belum? Karena seharusnya umurnya harus 18 tahun untuk ke Moto3. Tapi kalau dia misalnya juara, Harus juara ya? Chef atau Rookies Cup dikasih kesempatan untuk langsung naik. Jadi jalan satu-satunya untuk Kalau dia mau bisa langsung naik ya? sebelum umur 18 tahun itu harus juara Rookies Cup atau Chef European Championship. Dan selain itu, dia smart sekali, Veda. Ya, gimana caranya dia bisa menang. Dan dia bisa dapat maksimum point, di mana di race kedua Danish sama Uriarte jatuh. Dan Danish sebetulnya kemarin performa di Sachsenring kurang, karena di race 1 juga selesai posisi nomor 10 di waktu basah. Jadi dia pintar sekali, awalnya si Veda ke depan, dia coba kabur, tapi dia lihat bahwa susah sekali. Jadi dia main di tengah grup dulu. Nah, itu yang semua pembalap yang pintar sekali lakukan juga di Moto3. Kalau kamu lihat Massimo Chiles, atau Carpe, atau Rueda, segala macam, mereka, apalagi Rueda, jarang Rueda di depan sendiri. Rueda di depan sendiri kalau dia punya speed untuk bikin gap dan bisa menang. Kalau enggak, mereka main di belakang dulu dan tunggu 2-3 lap terakhir untuk fight di depan. Dan seharusnya memang begitu. Kenapa? Karena di belakang bisa belajar di mana pembalap yang di depan itu punya kelemahan di tikungan yang mana. Di situ biasanya pembalap attack dan overtake. Dan Veda lakukan itu. Dan 3 lap terakhir dia bisa leading, dia bisa gap sampai 0.7, almost 1 second, hampir 1 second, dan dia bisa menang. Itu bukan main. Itu kelas pembalap yang sangat top banget. Sekarang, di klasemen sementara, Danish Hakim leading dengan 154 poin, Uriarte 141 poin, jadi beda cuma 13. Dia bisa closing gap juga sama Danish. Kenapa? Karena Danish kemarin jatuh di race 1. Oke lah, dua-duanya jatuh, tapi di race 2. Tapi di race 1, gara-gara hujan selesai di posisi nomor 10 dan Uriarte menang. Jadi sangat tipis. Dan Veda Pratama 130 nilai. Jadi only 24 nilai di belakang. Jadi kita berharap semuanya dan kita mendorong habis-habisan supaya. Sayang sekali dia pernah 2 kali kosong ya, 0 poin ya, awal-awalnya ya. Tapi menurut saya ini adalah pembalap yang luar biasa untuk Indonesia dan kita senang sekali dan kita bilang sama Veda di sini, congratulations besar-besarnya dari MSGP. Meskipun kita udah pernah undang berapa kali tapi nggak pernah dianggap kita kali ya. Aku tahu kenapa, bukan karena Om Matteo sih, karena ada Satar, dia pernah bilang, aku nggak mau lah disiarin sama orang gila, gitu ceritanya ya. Berarti Alex Marquez lebih ngedengerin aku dong ya? Exactly, itu terpaksa. Ada pilihan itu. Sponsor ya. Oke, MotoGP Sachsenring, German GP. Nomor 1 di Moto3 yang menang David Munoz dengan race yang spektakuler seperti biasa. Di Moto2 Denis Onju dengan race yang spektakuler juga karena dia diberhentiin 1 lap sebelumnya gara-gara red flag. Nanti kita bahas lah in detail. Ya, tabrak air fence kan. Motornya jalan sendiri. Dan Mark. No, sorry. Begini. Agak susah begini, itu kesannya begini, gampang, tapi susah kan? Begini. Ya, sekarang semua pembalap ikut itu. Ya. Apa itu sebetulnya? Itu dari Kabupaten Riau. Iya, itu saya lihat. Luar biasa tuh. Anak kecil itu paling bagus deh. Nggak ada yang bisa. Karena dia aslinya. Oke. Nggak ada yang bisa niru deh. Dan itu sama sekali. Si Toprak kemarin menang begitu kan juga. Iya, Toprak, Veda, Oncu, semua. Mark, semua. Dan terus itu mereka tahu itu semua dari Indonesia sih. Jadi mereka paham betul itu dance Indonesia. Sampai Pemda Riau juga bilang terima kasih karena sampai detik ini video disiarin udah hampir 60 juta. Anak kecil itu bisa jadi kaya loh. Oh iya bisa loh. Kalau dia patenkan itu. Kamu seharusnya bikin juga kayak gitu ya, gimana ya. Kamu nggak usah bikin-bikin deh. Udah waras gitu ya. Oh, iya. Oke, jadi kemarin sih suasana di Sachsenring luar biasa. Seperti biasa banyak sekali orang Jerman yang nonton dan di sana rasanya beda. Kenapa? Karena treknya itu trek zaman dulu, trek pendek sekali, dan sangat technical, sangat difficult. Aspalnya licin banget juga, ya banyak masalah, banyak jatuh, dan
cuman 10 orang selesai di race utama. Sampai dengan balapan MotoGP 2011 Betul, Australian ini GP. paling jelek lah. Ini hasilnya jelek banget. Kenapa itu? Karena ada banyak faktor. Nomor satu, karena memang aspalnya kelihatan. Kalau aspalnya baru, biasanya warnanya hitam. Ya, dan kasar-kasar. Kalau aspalnya udah lama, abu-abu warnanya abu-abu banget kemarin, kecuali hujan. dan dia itu porositas dia jadi habis. Jadi apa masalah grip, apalagi di track yang sangat teknikal. Di track di mana uphill sama downhill apalagi. The waterfall itu air terjun maksudnya itu ya? Nggak kelihatan banget dari kamera, tapi kalau dari motor kayak di roller coaster sampai apa namanya? Itu susah sekali loh susah bawa motor sekali. gitu. Makanya dan kenapa juga jadi licin karena hari Sabtu hujan. Artinya apa? Jumat itu kan karetnya dari motor dari Moto3, dari Moto2, dari Moto udah nempel ke aspal. Paling lama kan makin lama makin grip. Tapi hari hujannya hari Sabtu hujan besar-besar dan hilang lagi. Jadi setup motor itu adalah akibatnya kenapa banyak juga jatuh. Setup motor dari hari Jumat nggak bisa dibanding dengan setup motor hari Minggu meskipun kondisi kering. Kenapa? Karena aspalnya punya gripnya beda. Beda karena ban yang ada di aspalnya juga hilang. Itu yang terjadi dengan Johan Zarco. Ya betul. Bahkan LCR minta maaf karena mereka salah setting suspensi dan ban. Dan selain ini justru gara-gara banyak masalah ini dan justru gara-gara banyak orang bisa cedera, begitu. Menurut saya aku ulang lagi di sini. Dari tahun lalu aku bilang ini, bahwa nilai cara hitung poin di MotoGP sangat parah, sangat nggak benar. Kenapa bro? Karena pembalap yang utama, atau pembalap yang pertama, yang menang atau ambil risiko lebih daripada semua orang, contohnya Marc Marquez kali ini, itu dapat nilainya dari yang kedua cuma 5 bedanya. Sementara menurut saya harus minimal 7 atau 8. Kenapa saya bilang gitu? Oke lah Mark sekarang leading 80 nilai dibanding Alex dan 140 lebih dari Pecco. Tapi kalau misalnya dia cedera, dia jatuh atau apa, itu cepat sekali bisa gapnya ditutup. Dan menurut saya nggak adil. Karena Mark ini udah 7 kali double victory loh, Ben. 7 kali. 4 back to back terakhir 37 artinya apa? Sebelumnya ya itu luar biasa. Itu sesuatu yang seharusnya dihormatin dengan nilai yang lebih ini aku cuman atau kalau misalnya mau tetap dengan nilai kayak begini seperti zaman dulu pernah dua race yang paling jelek bisa dibuang. Ingat nggak? Waktunya kan misalnya ada 22 race dalam satu season. 2 race yang paling jelek itu dia nilai paling rendah, apa dibuang, jadinya nggak pakai rata-rata poin. Iya, jadi caranya gimana juga menurut saya ini harus direvisi, karena kalau tahun 2027 semuanya direvisi, menurut saya juga poin juga harus direvisi. Marc Marquez hari Minggu seperti biasa di warm up lap. Artinya dia bawa motor kelihatannya kencang. Tapi menurut saya, dia masih ada setengah sekon di tangannya. Di mana dia nggak maksa habis-habisan. Dan dia nggak bikin kesalahan apapun. Dan bawa motor sangat menarik lihatnya. Oke, menarik lihat Marc bisa menang. Tapi nggak menarik karena race-nya kemarin sangat membosankan. Ya itu bukan gara-gara kesalahan dari Marc sendiri. Tapi karena memang yang lain juga, kalau memang misalnya mau tetap punya speed Marc aja, itu bisa bikin kesalahan dan banyak yang bikin kesalahan, ya. Dan selain itu, Pecco bilang sesuatu yang menurut saya nggak bisa dibanding, bahwa dia bilang di sini yang menang 2 sekon lebih pelan daripada tahun lalu, artinya dari dia tahun lalu. Kondisinya beda. Dan selain itu, kalau yang depan jadi pelan, apalagi yang belakang. Dan kalau yang depan nggak dorong 100%, ya pastilah waktunya lebih pelan. Karena Marc Marquez nggak perlu.
Dan setiap dia bilang juga di beberapa track seperti di Mugello, tapi di Mugello temperaturnya beda sekali. Betul. Jadinya nggak bisa dibanding Bangtu tahun lalu sama tahun ini kalau suasana atau cuaca sama persis dengan apa tahun sebelumnya. Kamu tahu, 1 derajat, 2 derajat, atau 3 derajat temperatur berbeda di aspalnya kan prestasi juga berbeda. Dan juga kita ulang lagi dan kasih tahu lagi bahwa hari Sabtu hujan. Jadi gripnya di hari Minggu beda. Kita juga harus hormatin Mark, nanti kita lebih detail bicara, karena dia kemarin menselebrasi 200 kali balapan? Ya, 200 kali balapan. Dan Alex 100 kali. 100 ya, victory ya. Jadi apa namanya, itu sesuatu ya, sesuatu yang bagus sekali, dan apalagi mereka kakak adik. Ya, dua-duanya itu ini. Ulang lagi, race-nya yang Alex Marquez menurut saya kemarin fantastis. Kalau di sprint race dia lebih hati-hati. Hati-hati banget itu. Dia tuh bukan nggak bisa di kondisi basah prestasi. Jangan salah guys. Dibilangin sama dokter semua, jangan sampai jatuh. Karena kalau kamu jatuh lagi dan kena di tempat yang sama. Ya, ke tempat yang sama itu problem. Jadi dia kan gara-gara dia bilang sendiri, gara-gara ini aku ya bawanya aman. Aman seaman apa? Nggak terlalu aman juga, selesai di P5, right? Jadi extraordinary. P6, sorry. Terus kalau hari besoknya dia menurut saya fantastis, bro. Fantastis kan. Oke lah, di Gian Antonio crash. Oke lah, Bezzecchi crash. Tapi crash itu artinya apa? Nggak selesai race. Ya kalau crash karena lebih daripada seharusnya, tapi Alex itu fantastis. Dengan dia dioperasi, dia datang, dia pakai sama skru di dalam. Ya oke lah mereka pakai painkiller, oke lah. Tapi jangan lupa di tangan kiri, di track di mana kebanyakan ke kiri semua. Jadi 75% dari waktu itu di sebelah kiri. Jadi menurut saya Alex sekarang ini, jangan lupa loh, kalau sekarang kamu keluarin Mark dari MotoGP, dari klasmen sementara, yang jadi juara race terus itu adalah adiknya. Ya. Yang paling leading dengan banyak poin itu adalah adiknya jauh sendiri. Loh, jauh. Jadi ya kita harus akuin bahwa apa namanya Alex itu tahun ini benar-benar step up. Feel sorry lah untuk Dija, Dama, sama Bez. Apalagi Bezzecchi dengan Aprilia, karena terakhir ini menurut saya motor paling perform sesudah Ducati sekarang ini adalah Aprilia. Dengan kombinasi Marco Bezzecchi dan Aprilia itu yang dimana Marco luar biasa waktu di sprint race karena dia P2, dan luar biasa juga waktu sebelum jatuh karena dia punya speed dan dia di depan, dan meskipun di overtake sama Dija, tapi dia bisa mendekati. Kenapa dia jatuh? Itu sama. Aku mau technical. Mungkin orang mau tahu di rumah kenapa dia jatuh dan Bezzecchi di belakang langsung jatuh juga. Itu sesuatu yang bisa dianalisa dan sangat menarik. Kan dia di depan dan Bezzecchi udah mulai close lagi gapnya kan waktu. Dija kan dorong lebih. Di tikungan pertama, di mana Dija yang jatuh, di mana banyak sekali pembalap jatuh di semua kelas, dia tuh very late break, kelihatan. Waktu dia motornya di 30 derajat kira-kira, lagi mau masuk tikungan, dia rada lebar, ya, tapi masih braking. Kebanyakan braking karena dia mau berhenti motornya supaya bisa masuk dalam, lebih dalam. Ya, losai dong, jatuh. Bezzecchi dari belakang lihat Dija jatuh, kaget dong dia. Dia pikir, oke, karena kelihatan banget. Aku nggak rem sedalam Dija, rem sedikit sebelumnya. Tapi masalahnya apa? Waktu dia lepas rem untuk di tengah track untuk tikung, karena dia jatuh pas di apex. Kenapa? Dia di apex itu kan kita biasa lepas brake depan, tapi dia carry speednya terlalu banyak. Dia terlalu kencang masuknya. Terlalu kencang masuknya. Artinya apa? Kalau kamu brake, ban depan kan dipres. Jadi suspensi kan? Dia punya bentuknya lebih beda ya, lebih penyek. Waktu dirilis dia balik ke
bulat lagi. Nah, itu adalah waktunya, karena itu saya ingat waktu saya balap juga, itu paling sulit untuk pembalap. Karena di situ kamu nggak ada feeling, nggak ada feedback dari ban. Ada satu saat di mana di situ kamu bisa dibilang doa dulu. Ya, karena kalau kamu kecepatannya seperti terjadi kepada Marco, sedikit lebih dari seharusnya, ya pasti low side. Ya, ini aku mau highlight dua kejadian yang kelihatannya sama tapi beda sekali. Satunya waktu entering corner karena kebanyakan break, satunya lagi waktu rilis breaknya. Itu sesuatu banget, guys. Dan di belakang juga yang datang dan jatuh di situ kan ada Zarco. Itu karena juga sama juga. Dia persis seperti Marco. Dia itu break sedikit sebelumnya, dia lihat dia jatuh. Ya, tapi rilis breaknya dia terlalu kencang. Ya, tetapi di situ juga ada permasalahan dari LCR. Dia setup suspensinya juga agak kurang tepat. Sampai mereka apologize sama Zarco loh. Ya, tapi rada-rada terlalu kencang sih masuknya. Masih terlalu sih. Ya, menurut juga, saya. Karena kalau enggak, sebelum-sebelumnya dia juga jatuh. Iya, itu dia. Ya, oke. Lord Savadori juga jatuh 2 kali. 2 kali. Yang keduanya dia ikutin Ogura sama Mir, yang memang Joan Mir itu sial banget. Sial banget. Tapi nanti aku mau bicara banyak hari ini tentang Yamaha, tentang Honda, tentang Aprilia dan KTM dan belok-balik juga. Dan sebelum kita lanjut dengan Bagnaia, dengan Marc Marquez, dengan yang lain-lain semuanya, aku mau minta bantu seperti biasa. Bantu dari Mr. Pandu untuk masukin hasil dari sprint race dulu, di mana seorang Mark, sorry guys, rada berantakan. Oke, aku ambil Moto3. Marc Marquez yang menang di sprint race dengan race yang fantastis. Ya, aku mau jelaskan kepada orang. Ada 2 start yang berbeda dari Marc Marquez. Ada start yang di mana dia a little bit overconfidence, jadi braking terlalu telat di corner 1, tapi dia bisa ngerti bahwa mendingan lebar dulu, dan dia waktu masuk di lap pertama ada di posisi nomor 5. Di mana dia harus juga jaga diri sedikit karena dia kan sangat temper orangnya. Jadi dia gimana caranya dapat confidence kembali sampai dia sebetulnya udah bisa ambil Bezzecchi dari sebelumnya. Tapi dia bilang, wah, ngapain sih? Dia tahu bahwa Alex juga jauh. Dia tahu juga Pecco jauh sekali. Dia bilang, oke lah, ambil risiko deh. Aku close the gap dan overtake. Dan waktu overtake di lap terakhir sampai dia langsung gap hampir 1 second dulu. Itu sesuatu banget. Dan di mana di race utama startnya sempurna, masuknya sempurna. Dan pembalap lain juga nggak seolah-olah dia tidak niat mencoba overtake juga enggak ya. Mereka mau niat gimana jaga posisi masing-masing. Mau niat pula jatuh ya gimana. Oke, jadi di sprint race Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, chapeau, Fabio Di Giannantonio, Jack Miller, Brad Binder, Johan Zarco, Alex Marquez, Pedro Acosta dan Fermin. Kenapa Zarco nggak bisa prestasi di kondisi basah kemarin meskipun di waktu di quali dia dapat P2 bagus banget karena salah ban belakang. Nah itu dia kan? Ya itu salah ban, tapi itu di sprint race salah ban belakang itu dia pakai medium tapi kondisi basah total jadinya seharusnya mungkin harusnya soft ya. Soft itu jadi tapi meskipun dia dari sebelumnya waktu di kualifikasi aja di mana juga kondisi basah dia pakai medium loh belakangnya loh. Tapi di race mungkin seharusnya pilihan yang berbeda. Oke, Pandu, sekarang tolong bantuin saya untuk masukin hasil dari main race di mana Marc Marquez yang menang lagi pasti, back to back, Alex Marquez, Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Fermin Aldeguer, Luca Marini, Brad Binder, Jack Miller, Raul Fernandez dan Alex Rins. Selesai di sini. Yang jatuh adalah Joan Mir. Tapi kali ini bukan, meskipun dia adalah orang yang banyak sekali jatuhnya biasanya, tapi kali ini adalah kesalahan dari Ai Ogura, di mana dia tabrak cukup kencang Joan Mir. Ogura pasti, Marco Bezzecchi, Lorenzo Savadori, Fabio Di Giannantonio, Johan Zarco, Pedro Acosta, dan Miguel Oliveira semuanya. Dan selain mereka, nanti kita bahas soal Viñales, soal Morbidelli, soal Enea Bastianini, yang absen semua gara-gara punya masalah yang berbeda-beda. Jorge Martin, ya.
Oke guys, jadi di klasmen sementara sekarang seorang namanya Marc Marquez. Sampai saya capek harus bilang Marc Marquez mulu. Tapi ya gimana ya, di mana Marc Marquez leading dengan 344 nilai. Yang kedua ada Alex dengan 261, beda 83 poin. Yang ketiga Francesco Bagnaia dengan 197 nilai, jadi bedanya dari Marc 147. Hampir 4 full race, sprint dan main race ya. Ini harus khawatir. Dan nanti kita bahas soal Pecco dan bahas soal Tardozzi yang sebetulnya juga lumayan keras berkomentar ini tapi berkomentarnya Tardozzi keras karena dia mau mendorong, karena dia tahu bahwa sebetulnya Pecco punya potensial yang lebih daripada dari yang kelihatan sekarang. Karena kalau kita lihat Tardozzi itu kalau kepada Pecco dia berani nge-push, tapi kalau kepada Marc itu suruh Marc lebih kalem. Iya betul. Dia lebih cenderung sama Marc itu kalem. Terbalik. Kalau sama Pecco dia memotivasi, kalau sama Marc dia nyuruh dia kalem ya. Dan saya nggak setuju juga dengan aku tahu bahwa Pecco frustasi. Sampai minta maaf dengan mekanik dia frustasi karena nggak mungkin lah di sprint race dengan kondisi basah di mana di kondisi basah di race terakhir dia jadi juara. Nggak mungkin juga dia bisa selesai di posisi 12. Itu benar-benar terlaluan. Dan di posisi 12 itu dia kemarin dapat 20 detik dari seorang Marc Marquez. Dan dia dapat juga 19 detik dari Marco Bezzecchi. Dan dia dari Quartararo, di Gian Antonio, Miller, Binder, Zarco, Alex Marquez, Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, Miguel Oliveira, semuanya selesai di depan dia. Oke lah kamu nggak punya feeling, oke lah, tapi aku nggak bisa mikir bahwa ini adalah technical issue. Nggak mungkin. Karena dia Ducati paling pelan. Tidak mungkin adalah technical issue. Karena terakhir ini, yang selesai di depan itu juga Fabio Di Gian Antonio. Di mana dia juga pakai GP25. Oke lah, Alex GP24 ya kan? Oke, Alex GP24. Seharusnya banyak orang bilang minimal itu Pecco Bagnaia seharusnya selesai juga di depan Alex Marquez. Tapi menurut saya ini juga adalah konsep yang salah. Nomor satu, di atas kertas konsep benar. Ya, kan? Di atas kertas. Karena kalau kita lihat latar belakang dari Pecco Bagnaia, 2 kali juara dunia di MotoGP, 1 kali juara dunia di Moto2, di mana juga Alex pernah 2 kali juara dunia di kategori yang berbeda, di kelas yang berbeda. Tapi kalau kita lihat dia factory rider, Pecco, dia itu rajanya sebelum Marc datang di timnya, dan dia itu di atas kertas seharusnya nggak kalah. Tapi kebenaran adalah bahwa Alex ini nggak pernah bikin kesalahan loh bro. Selain dia patah tangan dan jatuh kemarin, dan itu bukan kesalahan dia sendiri. Kesalahan dia gara-gara kena pahanya Acosta. Lah itu bad luck lah. Iya. Tapi Alex bisa dibilang sempurna. Kalau kamu lihat dia cara juga bawa motornya, itu nggak pernah bikin kesalahan. Kalau misalnya pembalap di depan nggak punya konsistensi, di mana kadang-kadang lebar, kadang-kadang bagus, kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek datangnya. Maksudnya konsistensi nggak ada. Ya kayak dia. Yang di belakang bisa nyusul, ya. Tapi Alex nggak pernah bikin kesalahan loh. Kalau kamu lihat tuh jarang banget. Iya seperti Lorenzo zaman dulu ya. Bukan Sava ya. Lorenzo bukan. juga. Oh kalau Sava levelnya beda. Oke. Tapi kalau kamu lihat ini berarti ini bukan technical issue. Ini adalah mental issue. Oke lah. Ducati lakukan sesuatu di engine supaya safety-nya, karena katanya yang berubahan di engine 2025 ini ada lebih kepada safety supaya life usia mesin lebih panjang. Tetapi technically saya nggak bisa sekarang kasih alasan terus. Ya. Karena jujur ya, kalau kemarin di balapan Dija nggak jatuh, poin dia sama Dija udah dekat sekali loh. Ya betul. Dan selain itu masalahnya adalah cuma di Marc Marquez. Level MotoGP
dinaikin sama dia. Speednya dinaikin sama dia. Di track di mana yang lain favorit, dia tetap menang. Kita bicara Mugello, kita bicara Hasan. Di mana Pecco Bagnaia berdominasi terus di situ. Iya. Nah, dia tuh level di step up. Ya, untuk tutupin gap level ini, kamu harus apa? Harus buka throttle. Pecco ngapain? Buka throttle lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi dia dapat motornya yang nggak stabil. Motornya yang... Terus mereka ngapain? Gara-gara itu, berubah. Segala macam settingnya diubah total sampai jadi bingung dan ketemu lagi. Itu yang terjadi. Dan selain itu, kalau orang bilang, wah motornya Mark sama motornya Pecco beda. Kemarin, guys, hari Jumatnya, waktu di free practice, itu dikasih 2 motor loh kepada Pecco. Satunya dengan chassis baru. Kalau kalian lihat, itu ditutupin sama karbon dari samping. Satunya dengan chassis yang lama, di mana dia bikin komparasi ya antara dua ini, dan di mana juga yang baru dibuang sama dia, nggak mau. Tapi mau juga bikin komparasi di dalam free practice 1, waktunya sangat singkat dan sedikit. Artinya untuk mau komparasi antara satu chassis sama yang lain perlu paling minimal 1 hari atau 2 hari. Di testing. Kenapa? Karena setupnya bisa beda-beda. Suspensi harus ketemu, geometrinya harus ketemu. Masa di dalam berapa menit, 30 menit, ya oke lah, mungkin berekspektasi mereka itu bahwa langsung nggak ada step up-nya. Tapi nggak ada. Artinya apa tapi ini? Bahwa Ducati Tetap kerja support keras. ya. Tetap support. Kalau Ducati nggak peduli dengan performa Pecco, dia tuh nggak pusing bawa 2 chassis. Bisa aja bilang, teman-teman lo yang semuanya pakai kan di depan. Mark bisa, Dija bisa. Ya udah gas kan gitu. Makanya, tapi no. Ducati sayang sekali sama Pecco. Ducati berikan. Tapi menurut saya Pecco ini harus benar-benar sedikit bangkit dari situasi ini. Bangkitnya dulu di mental. Aku yakin. Karena dulu dia bilang punya masalah selalu. Kamu tahu nggak kelemahan dia apa? Setiap kali dia sempat di lap 15-16 kalau nggak salah, dia udah dekatin Alex sampai 0.4. Habis itu dia balik lagi 1 jauh second. lagi ya. Ya, kenapa itu? Dia bilang, aku nggak bisa. Setiap kali saya dekat pembalap yang lain, ban depan saya overheat, aku nggak punya grip. Itu memang benar. Itu betul. Itu technically benar. Tetapi bukan cuma dia yang punya masalah Semua itu. ngalamin. Semua pembalap yang lain dengan motor apapun juga punya masalah. Tapi yang lainnya kan bisa overtake. Yang lainnya tetap bisa main. Ini apa masalahnya? Ini masalahnya adalah bahwa secepatnya dia nggak ada feeling 100% jatuh atau dia ambil keputusan untuk mundur. Jadi apa? Ini kena mental. Jadi kayak seperti di bawah sadar itu trauma, mundurin. Ya, kalau kamu nggak confident lagi 100% dengan motornya dan nggak percaya, apapun yang kamu lakukan itu, dan ini hasilnya dari apa? Hasilnya dari setupnya kebanyakan untuk coba tutupin gap tersebut dengan Mark di mana sementara dia naikin level. Jelas, guys? Aku nggak mau jelekin siapapun di sini. Ini fakta. Kalian mau bicara apa? Matteo mau jelekin ini, aku nggak mau jelekin siapapun. Aku cuma analisa fakta. Kalau misalnya Dija juga dibilang, wah kacau, oke lah Dija nggak konsistensi kurang, tapi Dija kalau lagi, dia kemarin bagus banget sebetulnya weekend kemarin, bukan main. Waktu di free practice dia dapat lap record loh, pecah lap record Mark, ya, bukan dari Mark, pecah record dari Jorge Martin. Itu bukan main. Artinya apa, guys? Artinya adalah bahwa Mark ini adalah beda. Aku kasih contohnya satu lagi. Kemarin aku dengar Marco Melandri ya. Dia bilang gini, waktu saya datang ke Ducati, yang saya nggak bisa bawa motor sama sekali motor itu. Melandri itu di Ducati ya, 2008. Aku datang dan teammate saya adalah Raja. Stoner adalah pembalap. Dia nggak tahu lakukan apa. Pokoknya dia lakukan itu, dan dia di level selalu tertinggi karena ambil risiko tertinggi. Pecco Bagnaia itu adalah raja, sama kayak Stoner dulu yang didatangin oleh Marc Marquez. Tapi bedanya antara Stoner sama Marquez,
Marquez bisa bawa motor ke limit atau lebih dari limit, tapi dia tahu banget apa yang dia lagi lakukan dan motor lagi lakukan. Kalau Stoner nggak? Ya, Stoner nggak. Jadi pembalap ini extraordinary. Satu lagi dibilangin sama Marco Melandri kemarin yang waktu tahun 2013, aku lagi di Barcelona ada tes. Dan Marc baru naik dari Moto2. Dia gila kencang banget di tes tersebut. Super kencang langsung. Aku bilang, ini pembalap akan gila. Ini bisa langsung jadi juara dunia di tahun pertama. Dan itu terjadi. Ya, jadi guys, ada pembalap yang punya skill yang luar biasa. Ada pembalap yang perlu waktu. Ada juga pembalap, biasanya kalau tim manager, kalau mereka pilih atau manajer yang lihat-lihat pembalap baru, bintang baru dari kelas yang berbeda, yang dari bawah seperti Moto2 atau Moto3, mereka udah tahu siapa yang kira-kira wah ini luar biasa, ini biasa. Contohnya Pedro Acosta, ya luar biasa karena di Moto3 dan Moto2 contohnya. Terus kita bicara waktu itu Marc Marquez, Valentino Rossi, ya banyak yang kelihatan ya. Tapi begini bro, ada dua macam pembalap. Ada yang langsung punya, seperti pembalap ini semua, atau ada pembalap yang perlu waktu, tapi dia akan sampai. Dan kalau dia sampai, dia bisa bagus banget. Contohnya, selain Alex Marquez, Dovi. Iya, butuh waktu. Dovi itu berapa waktu? Kamu tahu siapanya satu lagi siapa? Menurut saya yang extraordinary dan dia akan kesan. Marco Bezzecchi. Marco Bezzecchi itu adalah bukan pembalap eksplosif, yang langsung bisa perform seperti Marc, Pedro, atau Valentino Rossi, tetapi dia perlu waktu. Dan sekarang ini, makanya saya ini mau loncat bicara soal Aprilia. Kita udah cukup bicara soal Marc itu sama Pecco, nggak perlu terlalu banyak bicara karena Marc sama Pecco udah tahu semua. Marco Bezzecchi ini udah dapat feeling, udah kerja sama Aprilia ini luar biasa. Ketemu ya. Kenapa bedanya? Kenapa waktu di Ducati tahun pertama dia luar biasa, tahun kedua kacau, dan tahun ini bagus lagi? Kamu tahu kenapa? Ini technical juga. Di tahun pertama Ducati itu dia punya front hand-nya sangat strong. Dia kasih feedback 2022 ya? Ya, kasih feedback kepada pembalapnya yang luar biasa. Dan ada pembalap yang suka bahwa bagian front hand punya feedback. Ada pembalap yang nggak suka juga, seperti Viñales. Viñales itu lebih suka motornya lebih wild, dan dia bisa mengadaptasi lebih daripada motor yang front hand-nya. Contohnya kenapa Viñales bagus sekali di KTM, ya? Dan kenapa mungkin yang lainnya nggak bisa. Nanti kita bicara soal KTM. Jadi, Marco Bezzecchi balik lagi. Kita tahu dari dulu, memang motornya Aprilia rada liar, memang harus setup yang sempurna, tapi liar, tapi bukan motor yang keras, motor yang sulit. Dia yang punya dari dulu yang selalu Alex Espargaro bilang, front hand-nya sangat stabil. Jadi waktu di braking sampai entering corner, front hand-nya bagian depan dari Aprilia itu fantastik. Dan feedback ini yang selalu dikomplain di tahun kedua di Ducati sama dengan GP23 sama Marco Bezzecchi. Aku kan nggak terasa. Dan Marc Marquez, Alex Marquez selalu bilang bahwa GP23 itu paling sulit bagian front hand-nya karena nggak ada feedback-nya. Balik lagi, kenapa Gigi Dall'Igna ambil Marc? Kenapa dia tahu kalau ambil Marc bisa jadi juara dunia? Dia lihat data. Dengan motor saya ini, GP23, yang jauh sekali dari GP24, kalau kita bicara prestasi, dia bisa lakukan apa yang bisa lakukan. Wah, ini pembalap fenomenal. Ya, fenomenal kita udah tahu semua. Ya, dia langsung maju, dia langsung pindah. Sama kayak Alex juga. Terakhir di tahun 2023, Alex udah mulai ketemu kan. Di tahun 2024 udah ketemu ya. Udah ketemu, dan waktu dia pindah di motor yang sempurna, udah langsung klik. Nah, itu. Jadi Marco Bezzecchi juga ini mungkin perlu waktu lebih karena dia awal-awalnya konsistensi kurang. Tapi guys, jangan lupa, Aprilia ini terakhir ini di kondisi basah bagus. Di kondisi kering bagus. Aspalnya dingin atau panas, dia bagus. Apalagi sekarang Marco step up. Step up di mana? Di kualifikasi.
Kalau dulu kita tahu Aprilia bagus sekali, tapi start dari terlalu belakang, mereka kerja keras sekali untuk single lap. Single lap tersebut di mana Marco step up. Sekarang saya mau bilang, apakah kalau Martin balik nanti ya di Brno Martin kemarin udah testing di Misano dan katanya tesnya bagus dan dia fit. Apakah kalau Marco Bezzecchi bisa turun dia punya prestasi? Menurut saya tidak. Yang punya masalah justru Martin. Karena udah lama nggak naik motor, aku berharap tidak. Aku berharap langsung performa, karena kan Aprilia kan motor Italia, aku senang sekali ya. Tapi jujur ya, kalau mamanya orang banyak bilang ya, aku bukan karena aku ngefans sama Lord Savadori, tapi ada yang bilang, pembalap kayak gini, lu sudah punya Bezzecchi yang segini all out, ada Ogura Future. Stop aja 1 tahun. Nggak bisa bro, karena gini. Biarin aja. Nggak gini. Menurut saya manajemen dari Massimo Rivola itu luar biasa. Menurut saya. Karena buat fans juga nggak bagus loh untuk Aprilia-nya. Gini, dengar dulu. Massimo Rivola itu sayang banget sama pembalap dia. Dan dia itu manajer yang sangat pintar, kecuali waktu dia langsung bikin kontrak sama Martin. Karena mungkin terlalu excited Aprilia sama Piaggio untuk membawa juara dunia ke mereka. Oke. Tapi dia bilang, aku tunggu. Dia keras tapi dia tetap mau Martin, ngerti nggak? Aku tunggu Martin dengan open arm, dengan apa namanya open arm bahasa Indonesia? Tangan terbuka. Tangan terbuka. Kenapa? Karena aku tahu dia itu cedera banyak, dia itu mentally jadi unstable gara-gara offer dari duitnya ya banyak sekali. Katanya gini sih segala duit macam. sih itu Ya, jadi aku tetap aja, aku nggak mau lepas dia. Dan ini kontrak tetap valid. Kalau dia mau lawan kita bawa ke court. Takut Martin. Kenapa? Backupnya dari Honda nggak ada. Honda nggak ngasih backup? Nggak ada. Honda bilang, kamu boleh pindah ke kita, cuman kalau kamu bebas. Tapi urusannya kamu sama Aprilia, kita nggak mau ikut campur. Kalau kamu nggak ada backup, dan di kontrak lemah sebetulnya poinnya, dan Martin tahu, kayak itu kamu ngapain? Kamu step back. Sekarang kan udah aku dulu pikir bahwa bisa dirusakin kontrak. Cuman mereka yang tahu benaran apa yang tulisannya di kontrak tersebut. Kita bisa tahu kira-kira dengar kiri, dengar kanan gosipnya, tapi ternyata itu terlalu kuat kontraknya Aprilia. Martin nggak bisa step back karena penalti terlalu gede dibayar. Yang harus bayar dia dari kantong sendiri. Nggak ada juga duitnya. Dia bukan orang kaya. Ya? Duitnya ada, tapi mungkin dia nggak mau bayar sebesar duitnya yang dia dapat sampai sekarang. Waktu karir di MotoGP nggak mungkin dong. Dan Aprilia nggak jelek dibanding Honda, apalagi untuk tahun depan pasti masih di atas lah Aprilia dibanding Honda, ya betul nggak? Betul. Ya, dan dengan hasil kayak begini dia mungkin mikir juga sendiri, ya udahlah, ngapain harus ribut? Massimo Rivola tetap sayang, Massimo Rivola tetap welcome, dan saya rasa untuk dua-duanya ini adalah keputusan paling bagus, bro. Kenapa? Karena Martin Bezzecchi menurut saya adalah selain Mark sama Pecco, itu dua pembalap paling bagus di satu tim sekarang ini adalah mereka berdua. Di mana kamu bisa dapat Martin sama Bezzecchi? Di mana coba? Timnya lain mana? Alex Fermin? No, Fermin is a rookie, baru naik. Jangan banding Fermin sama Marco. Marco kalau lagi on ya forget it. Fermin di mana? Kalau kita bicara Alex oke, tapi kalau kita bicara Martin juara dunia, men. Oh iya, itu dia. Ya, di mana juga? Ya, nggak bisa. Di mana coba? Dija sama Morbidelli? Forget it. Siapa lagi? Ogura sama Fernandez? Oh, Marini Mir. Ya, Marini Mir, Quartararo sama Rins? No, nggak ada. Jadi duo pembalap paling kuat selain rata selain Marc Marquez dan Pecco Bagnaia adalah Bezzecchi sama Martin. Dan kalau saya jadi tim manager seperti atau CEO seperti Massimo Rivola dan masih punya kesempatan karena kontrak bilang, oh kamu kuat di sini. Kalau dia mau pergi bisa, tapi harus bayar penalti. Honda step back. You maksa. Karena kamu tahu bahwa Martin, dengan kelas Martin, sebetulnya bisa perform di Aprilia. Karena kalau seorang Bezzecchi bisa begitu apalagi juga Martin bisa, menurut saya. Belum tentu sekarang Martin balik dan langsung kalahin Bezzecchi. Sama sekali menurut saya tidak. Perlu waktu. Tapi saya yakin sebelum akhir tahun ini Bezzecchi kalau nggak ada cedera lagi atau ada, menurut saya dia bisa perform. Kenapa? Karena motornya
itu selain Ducati, motor paling bagus sekarang di MotoGP adalah Aprilia. Itu saya bukan bullshit loh, itu beneran. Iya, iya, betul. Ya, kamu lihat prestasi dari Marco terakhir ini dong. Jauh, men. Juara, Jauh. runner up. Jauh. Jadi, apa namanya, senang sekali saya, nanti kita akan saksikan bersama Martin balik lagi di Borneo next weekend ya. Walaupun kita tahu semua banyak yang kecewa karena Lord jadi nggak balap ya. Iya, betul. Karena fansnya banyak loh. Betul sekali. Sekarang aku mau bicara sedikit tentang satu fakta yang penting juga. Motor paling bagus sebetulnya antara Yamaha Honda, menurut kamu apa? Honda. Menurut saya Yamaha. Menurut aku ya. Aku kasih tahu kenapa. Nomor satu. Oke lah. Faktor Yamaha punya Quartararo itu penting. Itu Quartararo itu another kind of market. Ya, karena di Honda mereka nggak punya pembalap. Meskipun dia di Honda adalah pembalap yang juara dunia juga. Sama kayak Fabio. Ada. Mir. Mir. Tapi dia nggak bisa perform. Oke lah. Apa bedanya antara Yamaha sama Honda? Yamaha lagi kerja keras sekali. Dia riset ulang manajemen sama timnya. Dan mereka kerja keras sekali untuk mensupport habis-habisan Quartararo. Mereka ambil Marmorini misalnya. Yang insinyurnya untuk engine dan sekarang. Kamu tahu V4 mereka kencang banget katanya. Lagi testing terus dan katanya bagus banget. Dan mungkin sebelum tahun ini udah turun. Mereka udah mau pakai. Ya. Mereka punya engine baru. Mereka kasih ke Quartararo chassis yang beda ini. Chassis yang baru. Di mana Quartararo adalah satu pembalap yang perlu front hand-nya itu terasa. Dan setiap kali mereka ketemu setupnya, oke lah bisa cuma satu lap. Tapi sering sekali dapat pole position loh tahun ini. Ya, selain Mark cuma Quartararo bisa pole. Honda benar pernah menang sama Zarco. Tapi kondisi itu menang gara-gara Cecchinello menurut saya. Karena dia yang maksa Zarco pakai ban basah karena dia udah prediksi akan hujan. Dan juga Zarco juga bagus di hujan. Ya bagus banget, tapi itu fakta penting sekali dia start dengan ban hujan, oke? Nomor satu. Oke lah, Zarco sekarang ini di klasemen sementara di depan Quartararo. Makanya kamu bisa bilang Honda lebih bagus. Ya bisa. Karena kamu harus lihat berapa kali Fabio Quartararo di depan dan jatuh. Sering banget. Kenapa? Dia mendorong nggak bisa. Artinya apa? Prestasi dari... Dan kalau Quartararo nggak dapat setup yang sempurna, kalau kamu lihat itu yang di depan juga, yang satunya di depan terus juga Miller loh. Betul nggak sekarang? Ya, walaupun akhirnya kalau di Honda juga. Selain Zarco, up and down karena konsistensinya jelek sekali. Ada Chandra di belakang. Ya, makanya saya bilang, Honda memang kuat sekali. Honda memang punya duit. Tapi sekarang ini zaman MotoGP bukan zaman seperti dulu loh. Asal ada duit, nggak bisa. Kalau Japan kamu tahu, kalau Yamaha step up, dia bikin tim di Italia dan dia bikin tim manajer independen untuk ambil keputusan. Kalau Japan, kalau Honda belum bisa. Semua keputusan masih dari Japan. Itu yang bikin majunya slow down. Dan selain itu, mereka nggak punya pembalap sebagus Quartararo. Untuk membawa level tersebut, motornya mungkin lebih atas daripada seharusnya. Makanya saya bilang, dari semua analisa ini, aku bilang, kenapa saya bilang Yamaha lebih bagus dari Honda? Karena mereka lebih fokus dan lebih kerja keras sekali untuk membawa motornya di level yang tertentu. Di mana juga, untuk lawan Ducati sama Aprilia, menurut saya harus tunggu tahun 2027 di mana regulasi total ganti, motornya dibangun dari awal. Pembalap banyak yang available. Iya, banyak yang available di mana juga Honda lagi kerja keras sekali untuk mendapat pembalap yang bagus. Malah isunya Diego Moreira. Oke, tapi isunya ini gini. Sekarang gini, bro. Oke lah, isunya itu ada, tapi gini. Tadinya mau dibuang Martin. Marini mau dibuang karena mau diambil Martin. Martin nggak jadi. Tapi gini loh, kalau kamu dengar wawancara dari Honda, siapapun, apalagi dari Puig, mereka tuh senang, apalagi Cecchinello yang sering saya bicara. Honda tuh senang sekali dengan kerjanya Marini loh. Marini kemarin balik dari cedera parah, patah-patah seluat-luan waktu dia testing for 8 jam Suzuka. Dia balik dan dia sakit banget kemarin. Dia tuh bagus banget loh kemarin. Mereka kalau kamu dengar Honda bilang apa, Honda bilang bahwa Marini untuk develop motornya itu bukan main luar biasa.
Diogo Moreira yang mau banyak sebetulnya, bukan cuma Honda doang. Tapi seperti kamu bilang tadi, ya di tahun 2027 sebetulnya sekarang mereka perlu. Tapi ya 2027 ya, banyak emas berkeliaran itu. Karena ini berceceran. rookie juga. Oke lah kalau mau diganti menurut saya sekarang ini meskipun Joan Mir juara dunia tapi prestasi Joan Mir itu berkurang banget. Oke lah kemarin nggak untung tapi sering sekali jatuh. Mari ini paling minimal selalu selesai. Finish, minimal. Kita finish. lihat aja kasih waktu aja sampai akhir tahun. Tapi ya kalau Diogo Moreira isu naik ke MotoGP itu pasti naik ke MotoGP. Kemana? Belum tahu. Honda mau, Honda naksir, ya naksir lah. Pasti naksir. Tapi jelas antara saya, menurut saya, bukan nanti aku minta tolong sama teman-teman di rumah untuk komentar di Ya, bawah. siapa nih kira-kira Siapa ya? kira-kira menurut kalian yang paling bagus antara dua motor bedanya nggak jauh guys. Bedanya bukan Honda di bawah banget tapi ada bedanya. Dan menurut saya bedanya adalah di pembalap. Quartararo, Satu, ya? nomor 2 dari cara kerjanya Yamaha lebih European style dibanding Japanese style. yang Japanese style yang zaman dulu oke, tapi sekarang MotoGP berbeda sekali dibanding. Istilahnya gini guys ya, kalau umpamanya kalian mau lihat European style sama Japanese style itu adalah kayak kerja perusahaan swasta dengan perusahaan pemerintah. Swasta itu lebih satset, pemerintah itu lebih prosedural. Itu perusahaan Jepang lebih prosedural, Eropa itu lebih satset. Gitu guys. Dan jangan lupa bahwa Quartararo kemarin menurut saya juga extraordinary. Di mana di hari Jumatnya dia tuh nggak dapat feeling sampai dia marah-marah, tapi Yamaha all full hearted. Kerja keras sekali untuk dia. Di wet race dia selesai keempat loh. Ketiga. Dia podium loh. Wet race. Di main race dia selesai keempat ya. Jadi mau bilang apa? Dia bagus. Mau bilang apa? Ya? No, tapi Yamaha juga oke lah. Dia kasih lebih. Aku bilang dari dulu, pembalap yang fenomenal di MotoGP adalah 3. Tadi dulu saya bilang. Satunya nanti dari situ kita loncat ke KTM. Nomor 1 Marc Marquez pasti. Iya. Ya nomor 2 Quartararo menurut saya. Karena dia tuh dengan motor kayak begitu berprestasi sekali. Kalau sering jatuh karena dia itu nafsu, ya beda cerita. Dia nggak peduli, dia nggak fight untuk championship. Mereka lagi kerja keras sekali untuk perbaiki motor Yamaha, di mana kalau kamu nggak bawa ke limit, kamu nggak tahu limit. Motornya juga, ngerti nggak? Dan nomor 3 adalah Acosta. Sekarang saya mau bicara sedikit sama Acosta, karena prestasi dia tahun ini sebetulnya mengkecewakan. Sebetulnya. Iya. Tapi kenapa saya tetap bilang menurut saya dia bagus sekali? Kapan KTM mulai prestasi tahun ini? 2-3 race terakhir. Duitnya udah masuk. Bukan cuma itu, bro. Kenapa? Mereka sebetulnya part-part yang spare part yang mereka punya, yang juga baru, itu mereka udah lama punya. Dari awal tahun juga ada, dari tahun sebelum. Kamu tahu kan, dari dulu mereka investasi partnya banyak sampai mereka bingung nggak tahu pakai apa. Itu baru ambil keputusan untuk punya base. Karena gini guys, kita udah pernah bahas ini. Untuk MotoGP nomor 1 kamu harus dapat base. Base itu artinya motornya yang setupnya Titik awal. Ya. Titik awal aja tuh KTM baru dapat 2 atau 3 race yang lalu. Di mana kamu lihatnya? Dari prestasi Viñales. Semuanya bilang Viñales pakai motor berbeda, Viñales pakai setup berbeda daripada semuanya. Dan di situ mereka mengerti bahwa barang-barang yang dipilih sama Viñales dan setupnya Viñales bisa dibilang karena 3-4 race terakhir Viñales kan sangat konsisten di depan. Jadi kalau kamu lihat cara membawa motor kemarin dari Pedro Acosta juga berbeda. Dia tuh lebih ke dalam. Dulu kan dari luar ke dalam. Sekarang lebih ke dalam ambilnya. Oke lah dia jatuh juga kemarin. Kenapa Pedro jatuh? Nomor 1 karena dia nggak terima. Dia tahu. Pembalap kalau tahu potensial. Itu maksa. Kenapa Viñales itu bisa terakhir ini sedikit lebih kencang. Sedikit ya. Kadang-kadang lebih kencang dari Pedro. Karena Viñales itu punya pengalaman banyak. Nomor 1. Dan 2. Dia udah sesuai. Dia suka banget. Udah ketemu setup motornya. Dia tahu kapan motornya dan di mana motornya bisa dipaksa, di mana tidak bisa dipaksa. Pedro Acosta di mana tidak bisa dipaksa, tetap paksa. Nah, itu bedanya. Tapi Pedro adalah pembalap fenomenal. Di mana dia mentally juga udah karena pembalap yang punya potensial. Kalau tahu bahwa dia nggak bisa menang, maksain. Dia nggak peduli dengan Viñales, dia nggak peduli dengan Bastianini, dia nggak peduli dengan Brad Binder. Dia peduli dengan Marc Marquez. Tujuannya dia karena pembalap muda dan sangat bagus. Tujuannya pembalap kayak begitu apa?
jadi juara satu. Dia lihatnya yang di depan-depan, ngerti nggak? Dan untuk bisa nyampe ke depan-depan, dia maksa. Viñales sementara pinter, dia bisa pakai limit motor Sudah itu. dewasa. Meskipun ini bukan the best Viñales ever. Iya. The best Viñales ever itu yang punya kesempatan luar biasa itu tahun 2016. 16. Waktu dia menang 4 race pertama. 16-17 ya. Ya, itu the best Viñales ever. Kalau ini adalah Viñales yang Udah mulai tua. bagus beradaptasi, tapi kalau dibanding, kalau saya manajer, ditawar, mau Viñales, atau saya digitalinya, sekarang saya nggak ada marka, ada Peko. Mau Viñales atau mau Pedro Acosta? Ya pasti dia ambil Pedro Acosta lah. Mana mungkin dia ambil Viñales, betul nggak? Viñales itu untuk tim satelit cari poin, cari Ya. podium ya bisa. Nggak, gitu. ini aku kasih tahu kenapa baru terakhir ini KTM nggak terlalu jatuh dan mulai karena memang udah ketemu titik start, base-nya yang bagus, di mana mereka sekarang tinggal adjust kiri kanan setupnya untuk bisa berkompetisi dengan minimal fight untuk 5 besar lah, 5 besar, 4 besar, karena kalau bisa kalahin Ducati, ya sekarang siapa yang bisa kalahin Ducati sih? Nggak ada kan? Kemarin podium juga apa? 1, 2, 3. Ducati lagi. Ya udah, selesai urusannya, guys. Ya. Jadi, aku mau juga berikan info-info yang jangan marah ya, fansnya Marc Marquez. Aku udah bilang, aku nggak tahu lagi mau bilang apa tentang seorang Marc Marquez di mana extraordinary, dia alien, dia memang kalau ada satu yang mungkin saya bisa tambahin. Dulu saya pernah bilang bahwa Marc Marquez ini nggak sebagus Marc Marquez sebelum 2019. Aku mau revise. Aku nggak setuju. Revisi. Aku nggak setuju dengan diri sendiri. Menurut saya ini Marquez paling bagus. Kenapa? Karena Marquez yang dulu dia nggak punya rem. Kalau Marquez yang ini, dia bisa turun. Dia bisa begini di motor ya. Marquez yang ini jadi lebih bijaksana dan lebih pintar. Masih punya speed. Oke lah mungkin sebelah kanan masih nggak sempurna. Masih punya speed, tapi dia sekarang pakai otak juga. Nah, makanya ini versi Marc Marquez tahun 2025 adalah the best Marquez ever. Oke guys, senang dikasih permen. Mau permen nggak? Enggak, bukannya kopi. Ngantuk. Oke, terakhir yang saya mau bicarakan hari ini. Oke lah. Salvadori 2 kali jatuh. Nggak, Aldeguer oke lah, bagus kemarin. Prestasi lumayan bagus. Jangan lupa dia masih rookie. Oke lah, banyak jatuh tapi bukan kesalahan dia. Gara-gara yang lanjut. Bastian ini out kemarin karena virus ternyata bukan. Oh, usus buntu ya? Bukan. Kalau usus buntu itu ramah sekali. Sekarang dia lagi udah latihan. Soal Martin, udah tadi saya kasih tahu, udah akan lanjut kontrak sampai 2026. Viñales absen di Brno ya? Dan dia akan balik, Martin di Brno. Viñales, dia itu patah bahu kiri dan dioperasi kemarin, sukses Brazil. Dia absen di Brno, tapi menurut saya, aku nggak yakin juga langsung balik habis break. Karena kalau baunya itu, kalau sampai dioperasi kayak begitu, ada ligamen kan yang pecah tuh, lamanya setengah mati, sakitnya setengah mati guys. Jadi ligamen lah kita itu ya? berharap dia bisa balik lagi sesudah break, tapi saya nggak yakin. Satu lagi aku mau kasih Morbidelli. Ada dia itu, dia tuh bagus banget kemarin sebetulnya. Waktu di Basa juga, di kualifikasi segala macam dia punya speed. Oke lah, waktu kemarin dia dapat lap tercepat waktu sebelum jatuh. Tapi yang mereka itu sekarang kerja keras sekali supaya safety nomor 1. Betul nggak bro? Iya. Tracknya semuanya punya regulasi yang sangat-sangat ketat. Tapi dia bisa jatuh kemarin kayak begitu dan wear pack buka sendiri. Aku nggak mau salahin perusahaan yang buka. Tunggu dulu. Ini perusahaan yang supply itu lagi krisis keuangan. Ya tahu. Tapi aku nggak mau kesalahan. Tapi ini harus dilihat. Ini perlu diperhatikan dengan benar. Untung dia waktu jatuhnya nggak kena bagian depan karena chest protector udah lepas kemana. Juga, iya. Semuanya buka. Itu kalau buka di kecepatan kayak begitu karena kecepatannya tinggi sekali.
dan kamu kena batu-batu Kayak gravel peluru yang loh itu. ya itu di sini bisa hancur total. Untung dia dari belakang. Dia katanya nggak ada fracture, tapi sakit banget baunya. Akan diberikan kabar beberapa hari ini ke depan, tapi kayaknya dia bisa ada nanti di Brno, mungkin dia Coba akan turun. turun. Oke, guys. Aku rasa udah bicarakan semuanya. Jack Miller seperti biasa prestasi di kondisi basah, di sprint race selesai ke-5, bagus sekali. Brad Binder juga lumayan ke-6 karena ini Miller, Binder, Zarco, Marquez, Bezzecchi itu jago banget kalau hujan ya. kondisi hujan. Dan selain ini aku rasa udah cukup bahas semuanya. Dan ada gosip lagi di paddock bahwa di Pramac Yamaha mungkin dua-duanya pembalapnya diganti tahun depan. Iya. Ya, satunya pasti Toprak dan juga satunya yang dibicarakan Diogo Moreira tersebut. Nah iya, Moreira tuh Ya, jadi hot jadinya seat ya. Miller sama Oliveira. Miller memang nggak ada masalah karena dia punya kontrak cuman setahun. Kalau Oliveira kan tergantung prestasi. Iya. Dan prestasi dia di bawah ekspektasi di kontrak, jadi mungkin dia akan dibuang juga sama Pramac. Oke, guys. Kalau Minum dulu, boleh nggak minum dulu? Nah, jadi isu yang sekarang adalah kemungkinan besar tidak akan ada perubahan banyak di sektor pembalap kecuali Pramac ya. Karena kemungkinan besar Honda juga akan coba stay dengan Mir dan aku nggak yakin Marini. bahwa Diogo Moreira ke Honda. Nggak. Mungkin nggak, karena mungkin dia belum, I don't know, aku nggak tahu. Bisa jadi, bisa nggak, saya nggak tahu. Tapi Pramac juga menarik sih menurut saya untuk Yamaha untuk ambil Diogo Moreira untuk misalnya tahun depan bisa naik langsung di tim resmi. Ya, karena Rins. Ya, Rins mungkin kita nggak tahu, tapi ya pokoknya menarik. Oke, guys, sekarang saya mau bicara tentang Moto2. Race yang sangat menarik. Konyol. Menarik karena Diogo Moreira itu ya, ini orangnya. Ini adalah, aku punya dua pembalap favorit di Moto2. Ada dua pembalap yang saya suka banget. Marcos Ramirez? No, Diogo Moreira pasti dari dulu saya ikutin dia, dan David Alonso. Dan dua-duanya tabrakan. Dan dua-duanya sampai saya Tapi itu kesalahannya konyol. Ya, kesalahannya adalah di Dixon. Sebetulnya bukan Dixon yang salah, maksudnya Diogo Moreira yang salah. Tapi waktu dia terlalu nafsu overtake-nya Dixon di tempat di mana memang sulit sekali. Waktu dia balik di track sebetulnya dia nggak, aku awalnya kelihatannya bahwa dia buru-buru dan ditabrak langsung. Tapi kalau kamu lihat slow motion dan segala macam sebetulnya bukan sesuatu yang di luar ekspektasi menurut saya. Iya. Karena kalau pembalap mau balik ya pasti balik, dan dia baliknya di pinggir. Iya. Ya, baliknya dalam waktunya juga bukan langsung gak ada pembalap ya. Pembalapnya memang datang dan seharusnya sih bukan kesalahan juga ya. David Alonso lihat dong bahwa ada pembalap di situ kan. Iya. Maksudnya slow down dikit atau gimana, tapi ya oke lah, rookie juga. Iya. Dia juga tiba-tiba mungkin dia lihat dan tabrak itu. Tapi kalau dikasih sanksi, oke lah dikasih karena dia salah ya, terlalu nafsu dengan Dixon. Itu kesalahannya Diogo Moreira di situ. Yeah. Tapi dikasih sanksi gede banget loh. Dia harus start race dari depan dari pit. Menurut saya mau kasih satu long lap penalty terlalu ringan. Dua long lap. Menurut saya nggak terlalu ringan. 1 atau 2 maksimal. Tapi kalau start dari pit menurut saya, karena apalagi kemarin Diogo Moreira buang kesempatan besar. Karena kalau dia nggak lakukan masalah kayak begitu, karena dia tahu punya speed, dia jauh lebih kencang daripada yang depan juga, jauh lebih kencang dari Denis Oncu, jauh lebih kencang dari Barry Baltus, jauh lebih kencang dari Dixon. Dia tahu bahwa dia bisa menang race kemarinnya, dan dia extraordinary. Kadang-kadang kan di race itu kamu bisa jadi bintang yang luar biasa, atau dari sebelum race selesai bisa juga jatuh dan semua orang nyalain kamu. Tapi menurut saya dia lakukan race yang extraordinary. Harusnya start dari belakang lah ya. Kenapa dia buang kesempatan kemarin? Karena dia udah dekat sekali. Dia tinggal cuma berapa poin. Dia bisa fight untuk championship. Sekarang dengan kesalahan kemarin, dia race berikutnya harus dari pit. Itu selesai sih. Iya, selesai. Dan Manuel Gonzalez kemarin untung banget. Beruntung dia start dari P17.
Sudah untung nggak hujan dan nggak basah karena di kondisi basah dia parah sekali. Iya. Dan selain itu banyak sekali yang jatuh di depan sampai dia selesai P4. Kita angkat topi sama Denis Onchu karena fighter. Iya. Udah kelihatan banget bahwa terakhir itu ban belakang udah habis total karena goyang di mana-mana. Dan mungkin Barry Baltus di lap terakhir bisa overtake. Mungkin kita nggak akan tahu karena kamu tahu untuk overtake Denis Onchu itu sulit sekali. Sulit ya. Tapi aku harus akuin bahwa terakhir ini Denis Onchu lagi performa luar biasa. Ya, Satu lagi orang Turki yang sekolah Di Kenan Sakum dulu ya. Ya sekolah Toprak yang lagi naik down dan lagi prestasi. Speednya dia yang terakhir ini di Moto2 ya sangat bagus. Kecewa sekali lagi dengan satu orang yang sudah mau pindah ke MotoGP tapi nggak jadi, Arbolino. Udah di posisi nomor 2 jatuh lagi. Dia nggak dapat, dia sejak pindah dari Bridgestone ke Pirelli nggak pernah dapat lagi speednya yang dia punya sebelumnya. Tapi kalau dia begini terus naik ke MotoGP akan sulit banget. Ya mungkin dia bisa meniru langkah ya, yang lain Superbike. Ya, yang satu lagi yang bikin saya kaget ya dan angkat topi itu adalah Barry Baltus. Sebelum waktu Championship Moto2 ini start itu Barry Baltus Gak ada yang tahu sih. Gak ada yang tahu dan gimana. Tapi terakhir ini dia juga fighting luar biasa dan dia lagi in contention untuk jadi juara dunia bisa jadi, meskipun menurut saya Manuel Gonzalez ini terlalu susah dilewat karena dia sangat punya strategi selalu pas dan dia orangnya pinter sekali. Oke, tolong si Pandus terakhir masukin klasmen dari Moto2. Aku baca sampai 10 besar ya. Denis Onchu menang gara-gara satu lap sebelumnya kena red flag gara-gara Ramirez sama Arenas ditabrak. Ramirez salah besar di situ, terlalu confident, terlalu kencang datanya. Dia usahakan supaya nggak tabrak Arenas, tapi kasihan tim Gresini kena. Dan motornya sampai kena fence dan fence-nya meledak. Kalau meledak tahu sendiri kan seharusnya kan terlalu bahaya dan harus red flag. Jadi Onchu 1, Barry Baltus 2, Jack Dixon 3. Jack Dixon kemarin marah sekali sama Diogo Moreira. Dia bilang kalau nggak ditabrak kayak begitu aku bisa menang karena aku punya pace. Aku udah save tire untuk tangkap yang 2 di depan. Tapi menurut saya tidak. Menurut saya dia nggak punya punya pace. Ya, jadi oke lah kamu marah ya. Tapi ya udahlah. Manuel Gonzalez keempat, Celestino Vietti juga bagus banget karena start dari sangat belakang, dia selesai ke-5. Joe Roberts ke-6, Aaron Canet 7, kita angkat topi karena dia cedera. Kemarin dia cedera habis-habisan. Tapi dia maksa diri dan dia bisa selesai di posisi 7 dengan kondisi cedera, menurut saya super. Izan Guevara ke-8, Ayumu Sasaki ke-9, 10 Philip Salas. Kasihan sama David Alonso karena dia juga start dari belakang, dia lagi naik down. Naik ke depan. Dia kemarin cuma satu-satunya pembalap yang pakai ban depan yang hard, yang lainnya semuanya pakai yang medium. Jadi lap terakhir dia bisa dan dia udah mulai naik dan kencang sekali. Sayang sekali. Dua-duanya pembalap favorit saya di Moto2, dua-duanya crash. Moto3 seperti biasa kita saksikan race yang sangat fantastik di mana David Munoz, Massimo Quiles dan José Antonio Rueda selesai di dalam 0.2. Ya, fight-nya sampai last corner luar biasa. Munoz pinter sekali di last corner, pinter sekali di posisi yang paling bagus, keluar di depan. Dan fight-nya antara dua-duanya, Rueda dan Munoz sangat keras di lap terakhir, tapi Massimo Quiles adalah di posisi paling benar dan dia bisa selesai di urutan nomor 2. Ini anak ini rookie, guys. Anak ini baru naik. Anak ini 4 race pertama nggak turun. Anak ini adalah anaknya Marquez Brothers ya. Dan dia bisa naik podium lagi. Ini sangat muda dan ini adalah masa depan. Oke, guys. Angel Piqueras juga bagus banget selesai di posisi nomor 4 dan Alvaro Carpe selesai di posisi 5 di mana dia kena long lap penalty. Karena bikin kesalahan. Dan meskipun dapat long lap penalty karena dia waktu itu masuknya terlalu kencang dan awal-awalnya dia tabrak
Almansa bisa lebar. Dan gara-gara itu dapat long lap, tapi dia bisa balik lagi. Kalau Carpe juga nggak kena long lap, mungkin adalah salah satu calon podium kemarin. Karena ini Carpe juga, dengan salah, rookie juga. Rookie juga ya? Ya, kalau kita bicara rookie semua, tahun ini luar biasa rookie. Kamu tahu kalau pembalap bagus atau tidak. Karena kalau langsung dari rookie, dia tahun pertama langsung prestasi. Satu lagi ada Davide Pini. Muda sekali orang Italia, selesai di posisi 7. Tapi dia selalu fight di depan. Ya, sama Kiles, sama Carpe. Carpe itu fantastis juga. Ya, sayang sekali Furuzato lap terakhir crash. Karena dia overconfidence, terlalu kencang masuk di tikungan. Dan seperti biasa, Moto3 sangat menarik kemarin. Dan saya minta tolong Pandu untuk masukin klasmen kemarin. Di klasmen sementara, Rueda leading dengan 203 poin. Piqueras kedua, bedanya 73 nilai. Oh, jauh. Jauh dari Rueda. Dan Carpe rookie 74 nilai dari Rueda. Ini Rueda harus hati-hati sama Carpe karena ini rookie loh. Kelso keempat, Munoz, Kiles bahwa dia juga lumayan, beda 97 poin, tapi dia rookie, dia berprestasi, dan saya yakin dia akan bisa jadi pembalap yang hebat. Aku berterima kasih sekali kepada semua orang di rumah. Saya berharap hari ini senang, kita balik bersama, dan saya berharap kalian semuanya bisa komen, apapun yang nggak setuju sama kita, dan selain itu berharap bahwa bisa di-subscribe, karena kita perlu bantuan kalian untuk supaya MXGP Channel maju. Karena kita nggak pernah minta duit apapun untuk subscribers, tapi harus cari sponsor supaya kita bisa ada di sini. Karena terus terang aja, kalau sponsor nggak ada, aku mau libur ke Bali selama 1 tahun. Nah, jangan bercanda lah. Minggu depan masih ada race, jangan lupa. Setelah itu akan ada libur hampir sebulan. Oke. Kita perlu juga libur dikit. Iya, kita juga perlu liburan. Oke, guys. Dadah. Ciao.